Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini di pertemuan ketiga ya. Ketiga bahasan kita mestinya sudah sistem wide konsep kemarin sudah, lalu kita akan mulai dengan logistik dulu lah. Karena logistik ini bahasnya banyak ya di unit 4. Jadi kalau Anda punya buka modul, silakan buka modul di unit 4 gitu ya. Tapi sebelumnya kita review dulu yang materi yang system wide concept kemarin. Izinkan saya share screen ya. Share screen yang kemarin kalau tidak salah saya sudah siapkan di VL. Ini saya sudah tambahkan ini. Jadi ada upload tugas yang pertama, lalu upload tugas yang kedua ini yang navigasi dan kuis yang teori. Nah, ini silakan Anda untuk upload ya. Di pertemuan ketiga ini sebelum ke materi logistik, kita akan review dulu materi yang kemarin ya, yang system wide concept. Di system wide concept kemarin kita bicara tentang struktur dari SAP, bagaimana SAP ini terdiri dari apa gitu ya, terdiri dari struktur organisasinya dari mulai klien, company code sampai kepada di bawah company code. Kalau kita tahu kemarin ada sales area, ada organization unit, ada plan, ada purchase organization ya. Yang kemarin tolong dibuka lagi videonya untuk dipelajari. Sebenarnya bukan hanya belajar dari video, tapi Anda mestinya mempelajari dari modul yang ini juga. Jadi kalau kemarin kita bicara system wide concept, ini ada beberapa elemen yang harus Anda pahami, diantaranya adalah organizational element. Organizational element itu adalah elemen-elemen organisasi yang ada di sub IDES ini. Jadi dimulai dari klien. Kalau di modul yang PDF ini sudah di kuning-kuning, ini biasanya nanti akan muncul di exam gitu ya. Ada company code, ini kita sudah Indonesiakan kemarin itu, ada plan ini, lalu ada story location, ada sales organization, adalah central organization element dalam sales order management, yang mengelola sales order management gitu ya, ini. Lalu ada distribution channel. Ini ada distribution channel. Nanti Anda juga akan lihat di praktikum fungsi dari distribution channel. Lalu OU, organizational unit. Gitu. Ini adalah unit-unit yang ada di bawah perusahaan IDES ini apa saja. Lalu position. Lalu kalau di itu ada staff position, job, lalu person gitu ya. Lalu kemarin kita bicara system wide concept ini, pada dasarnya SAP itu terdiri dari beberapa master data gitu ya. Master data yang kemarin kita sudah bicara. Ada material master, dan seterusnya ya, ada customer master dan seterusnya. Ini material master. Jadi material master itu ada beberapa atribut dari material master ini akan bisa dilihat sesuai dengan kebutuhannya di perusahaan gitu ya. Ada yang misalnya di level klien, contohnya misalnya ada deskripsi tentang sebuah barang, sebuah material, ada ukurannya gitu, basic unit of measure dari sebuah material master itu di level klien. Jadi seluruh level klien ini akan tahu kalau mengetik M10 berapa misalnya gitu ya, misalnya segitu.
maka dia akan tahu ini ukuran barangnya apa, deskripsi barangnya apa. Ada yang hanya di level di sales organization dan distribution channel, contohnya delivering plan. Kita sales itu akan tahu dari mana barang ini akan dikirim gitu ya, dan seterusnya. Ada di plan di warehouse dan seterusnya, dia tahu stoknya, dia tahu planning dan seterusnya, purchasing dan seterusnya, kapan harus bikin perencanaan dan seterusnya. Lalu ada storage location, ini juga di warehouse gitu ya, ini barangnya ada di mana gitu ya, physical inventory ini dia ada barangnya ada di mana. Jadi material master itu seperti itu. Lalu Anda juga sebenarnya ada dua sebenarnya model praktikum kita sekarang, ada yang pakai customer master di sini, ada berlatih di modul teori ini, atau ada di logistik gitu ya, di modul praktikum yang kita punya, yang saya berikan di bahasa Indonesia. Anda bisa saja mempraktikkan yang ini, boleh juga nanti belajar yang rocker gitu ya. Tapi saya lebih mudah bagi Anda untuk belajar menggunakan yang itu dulu, yang modul praktikum yang dalam bahasa Indonesia. Tapi yang ini nanti saya juga berikan videonya. Contohnya misalnya untuk exercise 5 gitu ya. Exercise 5 ini kita belajar display customer master gitu. Nanti saya akan berikan videonya juga untuk Anda, misalnya yang untuk misalnya exercise 5. Exercise 5 1 misalnya, ini akan lihat di exercise 5 ini kita akan bicara misalnya display material master. Salah ya, bukan ini ya. Bukan yang ini. Ini tapi ini contohnya. Ini accounting. Nanti saya Oke. Ini apa tadi? Ini bukan 5, exercise 5-nya itu adalah exercise berapa ini? Exercise 5-nya ini masih di system wide concept gitu ya, system wide concept. Baik, kira-kira begitu. Nanti saya bagikan juga video yang kaitannya dengan. Lalu kemarin juga kita sudah bicara struktur di bawah klien yang ini. Lalu kita juga sudah bicara tentang master data. Ada customer master, ada material master, ada personal file. Jadi ini adalah PowerPoint ini adalah ringkasan dari modul yang dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi Anda bisa mempelajari dua-duanya. Belajar secara general ini, tapi Anda secara umum juga harus mempelajari yang modul yang bahasa Inggris. Lalu kemarin kita sudah sampai customer master, ini juga digambarkan bagaimana hubungan antara master code dengan layer di SAP, mulai dari client, company code, dan sales area misalnya untuk customer, personal file dan seterusnya, OU, bahkan kita sudah sampai kuis ya. Saya rasa Anda sudah menjelaskan dalam bahasa Indonesia saja, misalnya apa yang dimaksud dengan company code. Nah, Anda menjelaskan dalam bahasa Indonesia apa yang dimaksud dengan plan gitu ya. Jadi mau tidak mau mesti Anda mempelajarinya dan menuliskannya kembali dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu cara untuk mengingat gitu ya. Mengingat dan memahami apa yang
ada di modul teori, ada yang modul teori. Itu ya kira-kira apa review kita terkait dengan sistem wide concept. Lalu hari ini kita akan mempelajari unit berikutnya, yaitu terkait dengan unit 4, logistik. Unit 4, logistik, kalau Anda buka di modul ini, modul teorinya, yang modul teori ini logistik yang unit 4. Unit 4. Kalau kita lihat di life cycle dari sebuah kita nanti akan fokus kepada cycle-cycle terkait dengan sales order dan seterusnya ya, supaya lebih fokus gitu ya, lebih fokus. Misalnya kita akan mulai dengan procurement. Nah, kita akan mulai dengan ini apa nih? Sales order management, procurement, lalu nanti production gitu ya, dan seterusnya. Jadi saya sudah buatkan di sini dalam model ini. Ini kita mulai dari procurement dulu supaya mudah gitu ya. Procurement dulu. Jadi unit 4 logistik ini kita mulai dengan procurement. Procurement. Kalau Anda lihat di siklus, saya rasa karena Anda orang logistik sudah sangat paham ya dengan siklus procurement, tapi ini adalah siklus yang ada di SAP ya, yang ada di SAP. Procurement ini terdiri dari demand determination, lalu siklus kedua adalah source determination, yang ketiga adalah supply selection, keempat purchase order processing, lalu order monitoring, good receive, invoice verification, dan payment processing. Kemarin di modul praktikum kita baru belajar dulu membuat materialnya gitu ya. Jadi buat materialnya sampai halaman 17 itu saya rasa baru membuat material. Lalu kita akan coba lihat satu persatu dari 8 tahap proses procurement ini. Yang tahap pertama adalah terkait dengan demand determination. Ya, Bu, saya rasa Anda sudah belajar banyaklah di logistik, yaitu menentukan bahan baku yang diperlukan. Bisa saja misalnya kalau procurement, karena ini kan manufaktur ya kalau EDES ini, jadi lebih banyak bicara bahan baku. Tapi pada modul praktikum di kita mungkin juga procurement ini juga pengadaan barang jadi juga, karena yang kita jual di situ kan printer yang sudah jadi ya, kita bikin purchase ke orang lain untuk menjualnya lagi gitu. Tapi dalam hal ini demand determination itu bisa jadi bahan baku atau barang jadi juga gitu. Jadi departemen perencanaan kalau di kita kemarin di struktur itu ada purchase organization gitu ya, menentukan barang yang akan diproduksi pada satu periode, atau bisa saja itu kan berasal dari produk dari departemen produksi dan seterusnya. Lalu nanti yang mengadakannya, yang melakukan procurement-nya ya bagian yang kemarin purchase organization atau gitu ya. Dan mengimplementasi seluruh bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut gitu ya. Untuk seluruh proses produksi. Ini lalu berikutnya di demand source determination. Jadi setelah tahu barangnya apa saja yang akan diperlukan, bahan bakunya apa saja yang diperlukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumbernya. Kita belinya dari mana gitu, siapa pemasoknya. Maka Anda setelah buat material MM01 nanti akan membuat vendor. Jadi kira-kira barang ini dari mana gitu ya. Jadi berdasarkan material requirement yang ditetapkan di demand determination, lalu perusahaan memilih kira-kira siapa supplier bahan baku ini gitu ya, yang mungkin dengan beberapa parameter bisa ketersediaan, harga, kualitas bahan baku dan seterusnya. Nanti
di modul praktikum itu Anda nanti juga bisa memilih vendor berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi si software SAP sudah bisa memilihkannya buat Anda gitu ya, buat Anda. Jadi source determination ini menentukan siapa vendor yang akan memasok kita. Itu kita harus menentukannya. Lalu berikutnya adalah kalau dalam SAP SAP mestinya kita sudah punya, karena ini perusahaan besar, mestinya kita sudah punya record mana vendor-vendor yang baik menurut kriteria perusahaan. Dia bisa saja ukurannya, bahan bakunya selalu bagus dan jarang cacat gitu ya, kan ada catatannya di transaksi kita. Lalu tidak terlambat dan seterusnya gitu ya, dan atau harga gitu ya. Bisa saja perusahaan menentukan harganya yang tinggi atau harganya yang rendah, tapi ada konsekuensi lain terkait dengan kualitas bahan baku, ketersediaan dan seterusnya. Bisa saja harganya murah tapi kapan datangnya tidak jelas gitu ya, atau sering delay dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah tadi memilih supplier. Jadi tadi source tadi kita sudah hitung-hitung siapa, lalu berikutnya sudah memilih suppliernya. Jadi dari mana ini suppliernya tadi, vendornya yang mana sekarang sudah ditentukan. Setelah itu lalu berikutnya adalah membuat PO. Jadi setelah nanti praktikum pun nanti akan belajar setelah membuat material, membuat vendor, lalu sekarang kita membuat purchase order gitu ya. Purchase order itu surat pemesanan, berarti dari mana ke mana? Dari perusahaan ke vendor atau dari vendor ke perusahaan kalau purchase order. Purchase order ini surat permohonan kepada vendor tentang bahan baku yang diperlukan gitu ya. Sekaligus mungkin terkait dengan jumlah, kapan harus diterima. Nanti kalau bikin PO kan Anda nanti harus bikin tanggalnya kapan gitu ya, kira-kira diterima dan seterusnya. Itu secara umum purchase order gitu ya. Nanti Anda lebih banyak membuat PO gitu ya, membuat PO. Setiap Anda membuat dokumen purchase order mesti dicatat, kalau kita berlatih di awal ya, dicatat nomor-nomor purchase ordernya. Jadi setelah Anda selesai membuat purchase order, di sebelah kiri bawah dari layar SAP Anda ada nomornya yang sudah dibuat. Nah, selama membuat purchase order tapi nomor purchase ordernya belum muncul, berarti Anda belum berhasil gitu ya. Jadi nomor-nomor itu selalu dibuat catatan kecil-kecil supaya Anda tahu ini. Kadang-kadang nanti kan ketika berlatih kan Anda tidak tahu ini nomor PO yang mana yang digunakan gitu. Lalu order monitoring. Jadi memonitor karena ini sistemnya besar dan mungkin juga PO-nya tidak satu, PO-nya juga banyak dan seterusnya, mungkin kita juga harus diingatkan gitu ya bahwa pesanan PO nomor sekian atau PO nomor sekian sudah selesai dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah good receive. Good receive itu adalah menyatakan bahwa pesanan bahan baku telah sampai gitu, telah sampai di kita, baik di gudang maupun di mana gitu ya, di warehouse yang mana, di plant yang mana gitu ya. Bahwa kalau itu sudah diterima maka itu statusnya good receive-nya sudah ada gitu, sudah tersimpan di gudang. Tapi nanti di unit 4 ini ketika GR-nya dilakukan kan belum tentu langsung tersedia karena Anda harus periksa dulu barangnya gitu ya dan seterusnya. Nanti ada prosesnya. Lalu berikutnya adalah kalau barangnya sudah diterima, maka proses berikutnya kita akan mengecek ulang benar tidak tagihannya gitu ya berdasarkan PO. Jadi barangnya kita pesan tadi misalnya printernya 100, betul tidak 100 yang datang gitu. Jangan-jangan dari hasil pengecekan dari 100 itu yang diminta misalnya yang datang hanya 50 gitu ya dan seterusnya. Jadi invoice verification, lalu berikutnya adalah payment processing. Payment processing.
Jadi setelah penyelesaian tagihan beres, lalu Anda akan bayar gitu ya. Ini semua ada proses-prosesnya ya. Ada Migo, Miro dan seterusnya. Jadi Anda harus menghafal nanti, bukan menghafal sih, lama-lama juga dihafal. Ada T-code-nya nanti, T-code-nya. Ada Migo, lalu Miro, lalu F28 gitu ya. F28 ini payment processing. Jadi nanti T-code-nya Anda bisa hafal sendiri. Ini adalah siklus yang procurement yang dilakukan oleh SAP, dan semua ini Anda nanti praktekkan di yang modul praktek tadi ya. Nah, misalnya ada terkait dengan purchase order dan seterusnya gitu ya. Purchase order nanti di modul di praktikum itu lebih banyak Anda buat setelah bikin material master, lalu bikin vendor, lalu setelah halaman 17 itu Anda mulai membuat purchase order. Ya, kalau kita lihat di modul praktikumnya ya. Modul praktikumnya. Kemarin kan Anda sudah sampai di halaman 17 ya, membuat material master record. Bagi Anda yang menggunakan subweb, saya sudah buat contoh, barangkali Anda kebingungan, saya sudah buat contoh yang saya sudah buat contoh untuk membuat material master. Mana ya? Membuat user. Praktikum, ini praktikum 1. Membuat material master. Jadi Anda bisa pelajari yang ini. Ini tapi nggak pakai suara ya, silent mode. Silent mode, tapi Anda bisa ikuti. Jadi karena tampilan di Subgui dengan di ini agak berbeda, jadi Anda saya yang di awal-awal ini saya tunjukkan supaya jadi Anda mengikuti ini bagaimana membuat material master, bagaimana mengetikkan T-code, bagaimana cara eksekusi dan seterusnya gitu ya. Jadi yang Anda lihat saja di sana, barangkali suatu saat Anda mau menggunakan hanya berbasis yang web saja. Tapi selama klien dan user password Anda sama, itu dua-duanya bisa dibuka gitu ya. Dua-duanya bisa dibuka. Jadi tidak hilang. Tapi kemarin dari teknisi nge-WA saya, katanya ada masalah dengan subservernya, tolong dicek lagi apakah material yang kemarin Anda buat masih ada atau tidak. Jadi kalau memang hilang nanti berarti memang servernya diubah, dan tolong Anda buat lagi ya yang halaman sampai dengan halaman 17 ini. Oke, kira-kira karena kita ini sudah mau habis, itu dulu. Nanti kita sambung lagi dengan session berikutnya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu. Tidak, kita masih punya setengah menit lagi. Setengah menit. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita stop share dulu. Lalu kita ulangi lagi masuk ya. Ini mohon maaf karena Poltek tidak menyediakan Zoom untuk kita, jadi saya juga menggunakan Zoom yang free gitu ya. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Oke. Kalau tidak kita stop dulu ya, nanti kita join lagi ya.